Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru sekolah dasar di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pertengahan sesi pelatihan. Ya, hari ini merupakan pelatihan hari ketiga. Harapannya mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini nantinya bisa menambah wawasan, pengetahuan Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan kurikulum merdeka tentunya. Ya. Dan di hari kedua kemarin kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, kemudian kenapa Merdeka Belajar itu menjadi sangat penting ya di Indonesia. Kemudian selain itu kenapa kurikulum itu selalu menyesuaikan dengan targetnya, dengan eranya maupun dengan zamannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di hari kedua kemarin masih diingat oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian pada hari ini agenda kita insya Allah yang pertama-tama nanti kita akan meminta Bu Ami dan Pak Ketua untuk menunjuk siapa yang akan membuka kelas kita dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Itu merupakan agenda pertama. Kemudian agenda kedua kita, insya Allah kita akan langsung cek ke dalam LMS, ya kita akan cek ke dalam LMS. Pengerjaan LMS-nya siapa sajakah yang sudah mengerjakan, siapa yang belum mengumpulkan ke dalam LMS itu langsung akan kita bacakan. Harapannya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin di hari kedua pelatihan, masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah mengumpulkan lembar kerja 01 ya yang menjadi tagihan di hari kedua pelatihan. Itu agenda kedua kita. Kemudian agenda ketiga kita pada hari ini, insya Allah nanti saya akan melakukan tanya jawab random. Saya akan meminta 3 atau 4 orang ya dari Bapak dan Ibu guru untuk ini ya 3 sampai 4 orang untuk menjelaskan pengerjaan LK-nya. Ya, jadi nanti 3 sampai 4 orang itu akan menjelaskan pengerjaan LK-nya dan yang lain nanti akan memberikan pendapat, akan memberikan masukan, kemudian akan memberikan pandangannya tentang pengerjaan LK yang sudah dikumpulkan. Ya, itu agenda ketiga kita. Kemudian agenda keempat baru kita nanti masuk pada ragam materi, ragam modul ya, ragam konten yang sesuai dengan materi kita di hari yang ketiga ini. Oke, kemudian yang terakhir tentunya nanti kita akan membahas kaitannya dengan LK kedua, ya, penugasan di hari ketiga pelatihan. Itu saya kira agenda kita pada hari ini kurang lebihnya Bapak dan Ibu guru, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua masih semangat untuk mengikuti pelatihan ini hingga hari Jumat nanti. Oke, itu saja saya kira dan saya langsung serahkan kepada Pak Ketua dan Ibu Sekretaris yang sudah memilih kemarin siapa yang akan memandu kita untuk membuka sesi pertemuan pelatihan pada hari ini dengan doa, kemudian juga untuk melakukan atau membimbing kita melakukan ice breaking. Silakan Pak Ketua dan Bu Sekretaris. Ya, terima kasih, Ruben. Mulai ini saya pilih Pak Beni untuk memimpin doa dan Bu Aan untuk memulai ice breaking-nya. Silakan Pak Beni.
Pak Denny apa Pak Benny, Pak? Beni Hidayat ada, kalau nggak ada Oh, Pak Benny, Denny. Pak Benny. Pak Denny. Ini ya, Yang Pak Denny. pertama berdoa dulu ya, berdoa, Iya, setelah betul. itu baru speaking. Silakan. Siapa? Oh, boleh. Ya udah, kalau enggak saya aja wakilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai latihan pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Semoga acara pada hari ini kita diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang disampaikan oleh tutor kita atau Pak dosen kita, semoga dipahami dan kita dapat menerimanya. Saya kira itu saja pembukaan doa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya setelah pembacaan doa pembuka untuk sesi kita pada hari ini, yang akan membantu untuk ice breaking siapa Bu Ami yang sudah dipilih, yang sudah diminta? Kemarin di grup udah dipilih ya Pak ya? Ada yang Halo, mau? tes. Terdengar deh suara saya, Ibu Bapak? Tuan, ya. Terdengar Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen juga Ibu juga Bapak ketua kelas mungkin ya. Mohon maaf karena saya baru masuk hari ini di breakout room karena kemarin dapat amanah mengantar siswa lomba Pak. Jadi satu dan lain hal tidak bisa masuk melalui handphone. Yang kedua saya ditugaskan untuk melaksanakan ice breaking di kelas. Saya akan coba ya Bapak Ibu, mohon arahannya, mohon bimbingannya juga. Jadi kita mau main sesuatu yang dengan benda yang ada di sekitar kita. Ya, yang ada di sekitar Ibu dan Bapak. Mohon ditunjukkan kepada kita semua, lalu nanti Bapak dan Ibu sampaikan manfaat benda itu, seberarti apa benda itu buat Bapak dan Ibu terkait dengan tugas kita mengajar di kelas. Bagaimana Ibu Bapak sudah siap? Sudah ada yang dipegang atau di benda yang ada di samping Ibu dan Bapak? Ya, Ibu Ade kelihatannya sudah pegang ya. Kita coba ke Ibu Ade, apa yang dipegang oleh Ibu Ade? Silakan Ibu Ade. Pulpen Bu. Bagaimana? Ibu Pulpen, Ade Bu. Pratiwi ini ya? Ya, silakan Iya, Ibu Bu. Ade. Apa filosofinya pulpen buat Ibu terkait dengan tugas kita mengajar di kelas? Silakan. Pulpen untuk kita mengoreksi dan menilai tugas-tugas anak. Manfaatnya ya Ya, Bu. Bu. Terus Iya, menurut manfaatnya. Ibu filosofinya pulpen gimana Bu? Selain fungsi tadi yang Ibu buat di sekolah, di kelas. Filosofis dari pulpen, Bu. Iya, menurut Ibu ya. Ya. Menurut saya kalau tidak ada pulpen kita tidak bisa menulis dengan menulis sih bisa kita menulis dengan apa aja. Tetapi kan pulpen itu yang berupa tinta ya Bu, untuk melihat tulisan biar agar tulisan itu agak jelas. Menurut saya sih begitu Bu. Teman buat Ibu Ade Pratiwi. Baik, lanjut ke mungkin Bapak. Ada nggak Bapak-Bapak yang sudah pegang benda yang ada di sekelilingnya, di sekitarnya, yang dekat dengannya? Boleh ditunjukkan ke kamera Pak, biar saya lihat. Bapak Denny Siswandaru silakan.
Iya Bu, saya megang kacamata Bu. Iya, silakan. Tapi walaupun saya nggak pakai ya Bu ya. Ini kacamata menurut saya biar penglihatan saya untuk membaca tuh lebih jelas gitu loh. Gini contohnya tuh Bu. Cuman kalau untuk saya filosofinya adalah tanpa kacamata saya tidak dapat melihat tulisan yang saya baca. Itu aja. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman buat Iya, Pak makasih Bu. Pak Denny. Terima Heeh. kasih. Ah, Ibu siapa yang sudah pegang barang yang ada di sekitar, silakan angkat ke kamera. Ibu Ade Dinar Islamia mungkin. Ada botol minum. Silakan Ibu. Iya. Ini ada botol minum, Bu ya. Ini kalau ke kelas selalu saya bawa sih, Bu. Untuk kalau haus gitu kan, kalau lagi menerangkan ke anak, selalu pasti saya minum ini, Bu. Ya. Ya, Terima makasih. kasih Bu. Ya, tepuk tangan yuk buat teman-teman kita. Oke, ada lagi Kak Ibu atau Bapak mungkin yang ingin menyampaikan atau memperlihatkan benda di sekitarnya? Bapak, sebentar, saya belum hafal nih. Bapak Agus Fauzi mungkin? Ya, silakan Bapak. Saya megang HP karena HP ini untuk gunaan untuk pertama untuk komunikasi dan juga untuk kalau nggak ada HP itu gimana ya, kalau sehari-hari kita ngambil ketinggalan aja HP itu kita nggak bisa apa-apa. Buat pembelajaran juga ini berguna untuk pembelajaran juga HP ini. Ya, makasih Bu. Iya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih buat Ibu dan Bapak semua. Saya rasa cukup ice breaking kita kali ini. Kita akan kembalikan kepada Bapak Ketua kelas. Buat Bapak dosen, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata yang kurang dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Aan Rohayati. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Aan Rohayati yang sudah memandu kita untuk melakukan ice breaking. Dan ice breakingnya hari ini barang-barang yang ada di sekitar yang dibawa oleh Bapak dan Ibu guru. Tadi ada pulpen, kemudian ada kacamata, ada tempat minum, dan ada handphone. Ya, luar biasa. Tapi yang paling menarik saya kira yang disampaikan oleh Pak Ketua Kelas, Pak Agus Fauzi. Ya. Jadi kemana-mana beliau selalu membawa handphone katanya karena tanpa handphone hampa sekali rasanya hidupnya ya. Oke ya. Kemudian terima kasih juga Pak Denny Siswandaru yang sudah memandu kita untuk membaca doa pembuka pada pelatihan hari ketiga ini. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, apa kabar pada hari ini? Sehat-sehat semua, Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Di pertengahan pelatihan, kalau saya melihat senyum-senyumnya sih Bu Bening Ayu, Bu Aminah, Pak Abdal, ini masih bersemangat ya, masih pertengahan. Mudah-mudahan semangatnya ini tetap dijaga sampai di hari terakhir di hari Jumat nanti. Amin. Oke. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan juga banggakan, sesuai dengan agenda kita, jadi langsung saja kita akan membuka di dalam LMS ya, pengerjaan LK 01 yang menjadi tagihan di hari kedua pelatihan kemarin. Harapannya mudah-mudahan pada hari ini semua sudah mengumpulkan. Tapi sebelum kita buka LMS-nya, mohon izin Ibu Asti Rogaya, Pak Beni Hidayat, kemudian ada Pak Bambang, dan ada Pak Anton Trisno Katon. Kameranya minta tolong diaktifkan ya. Kemarin kita sudah keluarkan beberapa orang peserta karena tidak mengaktifkan kameranya. Jangan sampai kita keluarkan lagi. Begitu ya Bu Alia. Bu Alia nih lagi di LA, nih lagi di Los Angeles. Oh, keren sekali. Begitu ya.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah sekarang Pak Bambang sudah mengaktifkan kamera. Tapi ini ya, kok jadi miring gitu ya? Atau hanya saya saja yang melihat di kameranya Pak Bambang miring begitu, Bapak Ibu? Sama ya? Sama, Iya, Pak. Pak. Oke, sama ya. Kameranya itu Pak, Oh iya, kameranya miring ya. Modenya mode udah dari miring. tadi. Oke. Oke, Ini baik. ada Dian Maesari, langsung ke breakout ke kelas. Itu Pak, klik bisa breakout izin nggak Pak? kotak. Ini Pak. Ini, Pak. Ini saya ini. Oke, saya Hah? mute dulu ya, Bu Asih, kemudian Pak Bambang. Oke, langsung saya akan share screen Bapak Ibu untuk ini ya, untuk melihat yang ada di dalam LMS kita ya, agar sistematis apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kemarin masing-masing saya meminta Bapak dan Ibu guru inti filosofi dari Ingarso Sungtulodo Ingmadio Mangun Karso Tuturi Handayani. Mudah-mudahan sudah ada yang ini ya. Ada yang mau menjawab hasil ini? Pak Denny, silakan Pak Denny. Oke. Intinya apa nih Pak Denny? Ingarso Sungtulodo Ingmadio Mangun Karso Tuturi Handayani. Silakan Pak Denny. Iya, begini Pak, kalau menurut saya, bentar Pak. Nah, kalau makna yang terkait dengan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan dan budaya tidak dapat dipisahkan karena budaya di Indonesia itu berbeda-beda dan beragam. Seperti juga halnya anak-anak ya memiliki bermacam-macam perbedaan dan karakter. Sehingga kurikulum Merdeka itu dibuat untuk memudahkan anak mencapai setiap pembelajaran. Jadi target untuk capaian pembelajarannya itu bisa tercapai gitu Pak. Itu sih menurut saya Pak, terkaitan makna itu Pak. Oke, baik, Saya kira luar itu aja. biasa. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Denny Siswandaru. Jadi ada budaya tadi yang sudah sampaikan ya, beraneka ragam budaya, kemudian kaitannya dengan pendidikan juga sudah disampaikan oleh Pak Denny. Berikutnya dari perwakilan ibu-ibu ada Ibu Hairunisa. Silakan Bu Hairunisa. Silakan Bu Hairunisa. Iya, Pak. Sama seperti Pak Denny yang di depannya sebagai Mohon teladan. izin Ibu, saya Iya, Pak. tidak mau untuk ada jawaban sama ya, harus Oh. berbeda ya, karena silakan. Silakan. Untuk Ibu. menurut saya, pendapat saya sendiri artinya yaitu kita sebagai guru harus memberikan teladan yang terbaik untuk anak murid kita, peserta didik kita, kemudian kita bisa membangun mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi dibandingkan kita sendiri karena memang mereka adalah anak bangsa Indonesia dan kemudian Tuturi Handayani itu kita menjadikan mereka, mendorong mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Herunisa. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Bu Herunisa ya. Jadi tidak lagi terpaku pada ini ya, pada pemaknaan per kalimat, akan tetapi sudah bisa di elaborasi ya secara ini ya, secara komprehensif makna dari Ingarso Sungtulodo Ingmadio Mangun Karso Tuturi Handayani. Dan sepertinya tidak ada yang orang Jawa ya, Betawi sama Sunda ya, karena dari kemarin sepertinya susah sekali untuk membaca ini. Oke. Saya Betawi, Pak. Oh iya, Betawi, baik. Oke, jadi kemarin masing-masing kita sudah membahas tentang Merdeka Belajar. Kemudian saya juga sudah minta Bapak dan Ibu guru untuk menonton video tentang kurikulum Merdeka. Harapannya sudah ditonton semua. Semoga kemudian di diskusi ini Bapak Ibu harapannya sebenarnya ketika sesi asinkronus, ketika Bapak dan Ibu guru membuka LMS, silahkan nanti diberikan pendapat
masing-masing ya. Jadi diskusi untuk hari yang kedua kemarin tentang mengapa kurikulum harus dikondisikan dengan zaman, itu silahkan pendapat Bapak dan Ibu guru bebas diisi saja di LMS ya. Kemudian begitu juga mengapa disebut dengan kurikulum merdeka, ya silakan alasannya kenapa menurut Bapak dan Ibu guru. Kemudian apa keunggulan dari kurikulum merdeka, silahkan nanti juga diisi ya. Ini diskusi pada hari yang kedua. Mudah-mudahan nanti ketika sesi hari ini berakhir, Bapak dan Ibu guru masih punya waktu untuk mengisinya ya, untuk mengisi diskusi ini. Sehingga masing-masing nanti tentunya punya perspektif tentang kurikulum itu dikondisikan dengan zaman, kemudian kurikulum merdeka, penamaannya itu kenapa kok disebut menjadi kurikulum merdeka, kemudian keunggulannya itu apa saja ya dari kurikulum merdeka. Itu silahkan nanti dijawab saja langsung di forum diskusi Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini tentang LK atau lembar kerja 01 yang menjadi tagihan di hari kedua pelatihan. Bisa kita lihat di sini yang sudah mengumpulkan itu ada 30 orang. Kita akan lihat langsung siapa sajakah yang sudah mengumpulkan. Pak Ahmad. Ini yang Pak Ahmad siapa ya Pak Ahmad ya? Pak Ahmad itu siapa Bapak Ibu? Bu Sekretaris Pak Ahmad yang mana ya Pak Ahmad? Kurang tahu ya Pak. Oke, kurang tahu. Baiklah, di sini Pak Ahmad sudah mengumpulkan. Beliau malahan mengumpulkannya di sini 10.54. Wah, ini langsung ya. Langsung ketika sesi berakhir langsung mengumpulkan Pak Ahmad. Kemudian yang kedua di sini sudah ada Bu Anissa. Bu Anissa juga sudah mengumpulkan. Kemudian Bu Ania, ada Bu Andriani, Ibu Aryani, kemudian ada Ibu Bening, Ayu juga sudah. Berikutnya yang sudah mengumpulkan juga sebentar. Tidak terdetek ya. Oke, kalau dari sini yang sudah mengumpulkan Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mengumpulkan di sini ada 30 ya. Tadi ada Bu Anissa, Bu Ania, Bu Herul Fadilah, ada Bu Asih. Oke, kemudian ada Bu Anissa, ada Bu Bilkis, ya, ada Bu Anggi Trihana, ada Irma, ada Dewi Kartini, Asih, kemudian Anton Trisno, ada Bu Anik, kemudian sampai dengan Pak Abdal Maulana ya. Pak Abdal Maulana ini mengumpulkannya berbeda dengan teman-temannya yang lain ya, Pak Abdal ya. Teman-teman yang lain itu mengumpulkannya sebelum hari berganti. Tanggalnya di sini terlihat di tanggal 24 Mei ya. Sementara yang lain itu rata-rata sudah mengerjakan di 23 Mei. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi ya, Pak. Oke. Di pikiran saya semalam itu karena saya udah selesai gitu ya. Ya. Ketika pagi saya oh iya udah selesai tapi iya saya lupa upload Pak. Oke. Jadi ingatnya tadi ya untuk menguploadnya ya. Iya Pak. Oke, baik. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan untuk yang LK02 pada hari ketiga ini nanti tidak terlambat lagi ya, Pak Abdal ya. Iya Pak, mohon maaf. Ya, karena hanya Bapak saja nih yang terlambat. Yang lain loh, ini luar biasa. Ibu Ayu Komalasari begadang sepertinya ini ya, mengumpulkannya di 11.24 ya. Jadi 23.24 ini niat sekali ya sebelum 23.59. Oke, itu update kaitannya dengan yang sudah mengumpulkan untuk penugasan di
hari kedua LK01-nya. Oke, kemudian apa sajakah yang akan kita bahas materi pada hari ini Bapak dan Ibu guru sesuai dengan yang ada di dalam Learning Management System. Di sini ada 3 ya, dimulai dengan capaian pembelajaran, kemudian berikutnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, dan ada video KKTP. Ya, kalau dalam kurikulum 2013 itu KKM, sementara untuk kurikulum Merdeka itu menggunakan KKTP. Harapannya mudah-mudahan masing-masing sudah menonton ya video KKTP yang ada di dalam LMS. Selain itu, untuk di hari ketiga ini diskusi kita fokusnya pada 2. Yang pertama, kaitannya dengan apa yang membedakan antara tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum Merdeka dan indikator pencapaian kompetensi IPK dalam kurikulum 2013. Kemudian diskusi yang kedua, kaitannya dengan jelaskan perbedaan antara KKM dan KKTP. KKM yang ada di sini, KKM sekali lagi adanya di kurikulum 2013, sementara untuk yang KKTP itu ada di kurikulum Merdeka. Itu Bapak dan Ibu guru yang nanti akan kita bahas insya Allah satu per satu. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan kesempatan Pak Ketua Kelas dan Ibu Sekretaris untuk memilih berapa ya? 3 saja lah. 3 orang peserta yang akan memaparkan pengerjaan hasil LK-nya. Silakan Pak Agus akan memilih 1 orang. Siapa Pak? Silakan Pak Agus. Saya pilih Bu Yang terlihat tidak siap, yang terlihat itu sembunyi-sembunyi gitu. Itu yang dipilih Pak Agus ya. Oke, silakan Pak Agus. Bu Anik Wijayanti kali. Oke, 1 Bu Anik Wijayanti. Baik, ini saya pin. Berikutnya siapa lagi? Bu Ami memilih 1 orang, siapa? Siapa? Boleh Bu Pening Ayu Satipa, Pak. Oke, ibu-ibu, 2 ibu-ibu berarti 1 lagi bapak-bapak. Silakan Pak Agus memilih bapak-bapak, silakan. Bu Bening, mana Bu Bening? Pak Abi kali, Pak Abi. Oke, yang terakhir akhirnya ada bapak-bapak, ada Pak Abi ya. Ada Bu Bening Ayu, ada Pak Abi, dan ada Ibu Anik Wijayanti. Oke, baik, silakan. Siapa yang pertama tadi? Bu Anik Wijayanti. Silakan. Silakan Ibu, Bu Anik. Pak, mohon maaf Pak, saya kan pakai HP Pak. Bisa share screen nggak Pak dari Bapak? Soalnya saya tidak bisa dari laptop. Oke, baik. Sebentar ya, saya downloadkan pengerjaan dari Bu Anik dulu ya. Bu Anik tapi sudah mengumpulkan Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Bu Anik Wijayanti. Oke, baik. Sudah bisa terlihat Bu Anik? Belum Pak, belum. Oke, silakan Ibu. Sudah ya? Iya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya Anik Wijayanti, sekolah asal SDN Tugu Utara 15, ingin memaparkan lembar kerja LK1 pada hari kemarin yang sudah ditugaskan ya kepada kita semua. Untuk penjabarannya dari nomor 1, saya jabarkan ya Bapak Ibu. Pertanyaannya, jelaskan makna Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, jawaban yang saya ambil, yang saya utarakan, Merdeka Belajar itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin
keleluasan pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan peserta didik dengan materi yang dibuat secara mendalam. Jadi menurut saya bukan hanya merdeka dalam belajar, tetapi merdeka dalam semua hal ya, dari minat bakat siswa, perkembangan seluruh pola pikir dari siswanya. Jadi kita lebih memerdekakan semuanya gitu. Keleluasan pendidik itu menciptakan bagaimana perkembangan pembelajaran itu seluas mungkin. Jadi kita lebih mengeksplor lagi apa yang kita pelajari, tapi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Jadi apa sesuai kemarin yang kita bahas ya, kebutuhan peserta didik dengan masing-masing kadar dan juga kemampuan dari peserta didik tersebut gitu. Jadi materinya kita buat lagi secara lebih mendalam lagi agar lebih bisa dikuasai dari masing-masing murid gitu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua, apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Jadi tantangan menurut saya yang pertama adalah tantangannya keluar dari zona nyaman sistem pembelajaran. Ya, dari yang pertama, yang kedua tidak memiliki pengalaman program Merdeka Belajar. Yang ketiga, keterbatasan referensi atau sumber belajar. Yang keempat, keterampilan mengajar guru, kurangnya keterampilan mengajar guru. Yang kelima, minimnya fasilitas dan kualitas dari guru tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang nomor 2. Selanjutnya di nomor 3, sepengetahuan Bapak Ibu mohon jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Menurut saya yang pertama, kelebihan dari kurikulum Merdeka yaitu yang pertama relevan dan interaktif. Jadi melalui sistem pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PBL, kurikulum Merdeka itu diharapkan dapat mendukung perkembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua, sederhana dan lebih mendalam lagi. Salah satu karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka adalah berfokus pada materi esensial, sehingga siswa memiliki proses pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, sederhana. Lalu yang ketiga, bebas dan lebih leluasa. Jadi guru dapat mengajar sesuai dengan perkembangan siswa dalam menerima materi yang akan diajarkan. Lalu kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, persiapan yang belum matang. Kurikulum yang baru ini dinilai masih belum matang persiapannya, sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut lagi dan evaluasi lebih lanjut lagi yang lebih mendalam agar penerapannya lebih efektif dan lebih tepat. Lalu yang kedua, sistemnya yang belum terencana dengan baik. Kurikulum Merdeka akan diterapkan mulai tahun ajaran 2022-2023, tetapi pada bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran masih minim pembahasannya mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kurikulum ini memerlukan sumber daya manusia yang matang, yaitu tenaga pendidik yang cakap agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, SDM yang tersedia juga masih kurang memadai. Itu dari kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Yang lanjut, yang keempat, jelaskan apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum darurat, kurikulum prototype, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMK dengan kurikulum yang sudah disederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Lalu kurikulum prototype merupakan kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan
melanjutkan ke arah perkembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum kurikulum K13. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal lagi agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Lalu yang terakhir, yang kelima, bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mengimplementasi Merdeka Belajar di sekolah? Menurut saya yang pertama, belajar mandiri melalui platform Merdeka Belajar. Yang kedua, belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti webinar yang dilaksanakan dari P2K-PTK ini. 3, belajar kurikulum Merdeka di dalam komunitas belajar. Ya, komunitas belajar manapun ya Bapak Ibu yang mengenai tentang pendidikan kurikulum Merdeka Belajar itu. Yang keempat, belajar praktik bisa melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Yang kelima, belajar mengenai perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, menerapkan berbagai inovasi pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketujuh, pemanfaatan dan pengembangan serta asesmennya juga perlu dipelajari. Yang kedelapan, mengenal lebih dalam karakteristik dan latar belakang peserta didik. Harusnya ini yang pertama, mengenal dulu karakteristik dan latar belakang peserta didik kita ya, sebelum kita berlanjut ke yang lain gitu. Itu saja Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya dan juga arahannya jika ada tambahan atau komentar dari Bapak Ibu masukan. Terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih banyak Bu Anik Wijayanti. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru semua untuk Bu Anik Wijayanti. Oke, baik. Berikutnya kita ke Pak Abi. Silakan Pak Abi. Pak dosen izin, ini karena saya masih menggunakan HP, karena masih di kelas juga. Untuk share screen-nya gimana Pak? Oke, baik. Sebentar saya share screen kan ya. Ibu Bening Ayu Satifah itu kok malah siswanya yang ada di video ya? Waduh, sebentar. Bisa terlihat Pak Abi? Belum Pak. Oke, baik. Sekarang sudah ya? Baik, sudah. Oke, silakan Pak Abi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya coba menjelaskan atau menjawab setiap pertanyaan yang diberikan pada tugas kemarin. Jelaskan makna Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar sebagai minat dan bakat siswa yang harus merdeka dan berkembang seluas mungkin. Kedua, apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum merdeka di sekolah, yaitu proses dalam menjalani perubahan-perubahan dalam bentuk kontekstual atau menyeluruh dalam kebutuhan pembelajaran dan kurangnya IT dalam suatu pendidik akan sangat mempengaruhinya. Ketiga, sepengetahuan Bapak Ibu, mohon jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihannya yaitu penilaiannya lebih ringkas dari K13, pembelajarannya sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Kekurangannya yaitu tidak semua siswa terfasilitasi dengan minat dan kemampuannya karena keterbatasan fasilitas dari sekolah. Keempat, jelaskan apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum darurat, kurikulum prototipe, dan kurikulum merdeka. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Sedangkan kurikulum merdeka, kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep tersebut. Kelima, bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu lakukan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar di sekolah, yaitu strateginya yaitu dengan belajar melalui platform Merdeka Belajar, belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar, belajar di dalam komunitas belajar, belajar praktik, baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan, memanfaatkan pusat layanan, bantuan atau helpdesk, atau bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum Merdeka. Cukup sekian dari saya Pak dosen. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Abi. Berikutnya yang terakhir ada Bu siapa tadi namanya? Bu Bening ya, Bu Bening Ayu. Bu Bening Ayu, halo Bu Bening. Bu Bening Ayu yang ada malahan siswa. Oh iya, silakan Bu Bening. Oke. Waktunya untuk memaparkan, silakan Bu Bening. Silakan Bu. Ada yang bisa mendengarkan suara Bu Bening, Bapak Ibu? Belum terdengar Bu Bening. Belum terdengar Bu. Itu internetnya kayaknya Pak. Mungkin internetnya Pak. Belum terdengar. Belum mulai. 20,10. Masuk. Timbang berat badan. 127. Rega. Rega. Mak dengar. Belum. Oke, sepertinya terkendala koneksi sepertinya ya. Bagaimana kalau kita ganti saja ya? Kita ganti ke Bu Bilkis yang menggunakan laptop. Silakan Bu Bilkis. 23,6. 23,6. Silakan Bu Bilkis. Maaf Pak, tadi keluar sendiri. Oke, sudah ada. Silakan Bu Bening kalau gitu, silakan. Ya, jadi Bu Bilkis ya. Silakan Bu Bening. Siap Pak. 22,7, 23. Di saya beliau kok menghilang lagi ya? Bapak dan Ibu guru yang lain, ada yang melihat Bu Bening Ayu? Tidak ya? internet kayaknya Pak. Oke, kita ganti saja ya, tidak apa-apa ya. Tadi siapa? Bu Balkis, Bu siapa? Ya Pak, siap Pak. Oke, silakan Bu Balkis saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya Pak. Silakan Bu. Oke, udah terlihat? Sudah terlihat Bu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab hasil diskusi pertanyaan tugas kemarin. Nomor 1, jelaskan makna Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Makna kemerdekaan belajar yang diusung Ki Hajar Dewantara yakni bagaimana membentuk manusia yang harus dimulai dari mengembangkan bakat. Bakat menjadi kiblat bagi sang pendidik
Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didik. Guru harus jeli mensisi kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan, guna memenuhi kebutuhan pengembangan bakat anak didiknya. Kemudian untuk nomor 2, apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum merdeka di sekolah? Sebagian besar fasilitas sekolah yang belum memadai untuk mendukung ditetapkannya kurikulum merdeka di sekolah, serta kurangnya pengembangan kompetensi guru terkait implementasi kurikulum merdeka. Kemudian untuk nomor 3, sepengetahuan Bapak Ibu, mohon jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kelebihan kurikulum merdeka yang pertama lebih sederhana dan fleksibel dalam penilaiannya. Kemudian nomor 2, memberikan kesempatan para guru untuk mengembangkan potensi, kreasi, dan inovasi dalam menerapkan mode pembelajaran ketika mengajar. Untuk kekurangannya, semakin berkurang potensi dasar peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bilqis Yuliawati. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Bu Bilqis yang sudah memaparkan ya kaitannya dengan pengerjaan LK01. Oke, dari 3 pemapar tadi, baik Ibu Bilqis, kemudian Pak Abi, dan yang pertama tadi Bu Anik Wijayanti, saya kira sudah kita sepakati bersama ya, Merdeka Belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara ya. Jadi masing-masing sudah memberikan jawaban yang luar biasa ya, tidak seragam tapi maknanya kurang lebih sama ya. Begitu. Kemudian pada poin berikutnya sebenarnya ketika diminta untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana strategi IKM, implementasi kurikulum merdeka, itu harusnya disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi bagi yang sekolahnya misalnya di pinggir pesisir, ya, sekolahnya ada di pulau, tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pusat kota di perkotaan. Ya, sekolahnya Bu Ade Dinar Islamiyah yang ada di Pulau Tidung, sekolahnya Bu Asih juga yang di Pulau Tidung. Tentunya ketika akan mengimplementasikan kurikulum merdeka, ya, karakter para peserta didiknya, potensi para peserta didiknya tentunya berbeda. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, dan berikutnya ketika tadi ditanyakan tentang kurikulum darurat, kurikulum prototipe, dan kurikulum merdeka, saya kira itu merupakan jawaban-jawaban yang sudah sesuai dan itu merupakan jawaban yang diperoleh dengan gampang, saya kira ya. Hasil dari browsing yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bilqis, kepada Pak Abi, dan juga Bu Anik Wijayanti yang sudah memaparkan pengerjaan LK01-nya. Oke, agenda kita berikutnya saya akan menanyakan pertama ada Pak Abdal, kedua ada Bu Aniyah, ketiga ada Pak Bambang ya. Kemudian yang keempat itu ada Ibu Aisyah Paradila Sari. Pertanyaannya masing-masing saya ingin silakan nanti masing-masing memberikan penjelasan kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas di hari kedua yang kemarin. Ya, hari 2 kemarin kita membahas apa? Inti harinya apa pada pertemuan hari kedua kita kemarin. Silakan, siapa tadi yang pertama saya tunjuk? Siapa yang pertama tadi, Bapak Ibu? Pak Abdal ya? Oke, Pak Abdal, kemudian ada Pak Bambang, kemudian ada Bu Aisyah Paradila, dan satu lagi Bu siapa tadi? Aniyah, Pak, Aniyah. Bu Aniyah. Bu Aniyah menghilang. Halo Bu Aniyah.
Bu Ania, halo? Dan beliau menghilang. Iya Ania, Pak, Bu saya Ania. Pak. Oke, silakan. Siapa yang pertama? Silakan. Kita Iya mulai Pak, dari ada Pak Pak. Abdal. Oke, silakan Pak Abdal. Maaf Pak tadi pertanyaannya. Pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya Pak Abdal kaitannya dengan apa yang sudah kita bahas kemarin pada pelatihan hari kedua. Intisarinya apa saja Pak? Enggak, ini Silakan. dia tanya. Silakan Baik Pak, Pak baik. Abdal. Oke. Ini menurut Pak, pembahasan kita yang kemarin itu masih untuk perkenalan kita mengenai kurikulum Merdeka. Intisarinya adalah supaya kita lebih mengenal lagi kurikulum Merdeka ini, dan kita juga dapat membuat strategi implementasi, terus tentang membedakan dengan kurikulum sebelumnya itu kurikulum darurat dan prototipe itu ya Pak ya. Apa hanya saya saja yang mendengar suara Pak Abdal datang Suaranya lagi? kurang keras Iya. Pak. Tidak Iya, terdengar. ini ya timbul tenggelam gitu ya suaranya. Yang lain juga mendengar ini seperti itu, Bapak Ibu? Ya, Tidak jelas, Ya, Pak. kurang Nggak jelas kedengeran Pak. malah Pak, nggak Oh, kedengeran. nggak kedengeran. Kurang jelas. Oke. Silakan Pak Abdal. Ya, kalau sebentar Pak, bentar dulu. Menurut saya intinya kemarin itu kita baru mempelajari tentang perkenalan bagaimana sistem dari kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian kita kemarin itu kita sama-sama mencari solusi untuk tantangan yang dihadapi dalam kurikulum ini ya Pak ya. Kemudian sekaligus mencari strategi yang akan dilakukan. Saya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Abdal. Berikutnya silakan ada Bu Aisyah Paradila Sari. Silakan Bu Aisyah. Ya Pak, maaf pertanyaannya apa ya Pak? Tadi ramai di sini. Oke, yang Ibu dapatkan pada pertemuan hari kedua kemarin apa Ibu? Intisarinya saja. Ya. Yang didapatkan kemarin tentang kurikulum. Sebentar, Pak. Halo, Ibu Aisyah. Bu Aisyah, halo Ibu. Bu Aisyah, mohon izin Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Bu Aisyah. Ayo, Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah, silakan Ibu. Oke, kalau begitu kita langsung ke Pak Bambang Hermanto saja, karena sepertinya Bu Aisyah entah sinyal internetnya atau apa. Silakan Pak Bambang Hermanto, mohon izin Bapak, silakan. Pak dosen, mohon maaf dong. Pertanyaannya Pak dosen di sini rame banget. Kurang paham. Oke, kemarin yang sudah kita pelajari apa saja Pak yang masih diingat oleh Pak Bambang Hermanto?
Itu pertanyaannya. Ya, silakan Bapak. Iya, ya. Kemarin tentang Ki Hajar Dewantara, Pak ya. Oke, kemarin filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terus apa lagi, Bapak? Ya. Ada pepatah yang mengatakan ingarso sung tulodo. Ya, Pak ya. Oke. Ingarso itu artinya di depan, sedangkan sung jadi. Jadi tulodo itu contoh atau panutan, yang artinya itu seseorang guru harus jadi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikir. Sedangkan ing madjo mangun ngarso itu ing madjo itu artinya di tengah, Pak ya. Kemudian mangun karso membangun atau memberikan semangat kepada siswanya. Guru selalu berada di antara siswanya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi, motivasi, sehingga siswa diharapkan lebih maju. Hanya ini Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, luar biasa yang diingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantaranya. Terima kasih banyak Pak Bambang Hermanto. Ya, berikutnya yang terakhir silakan Ibu Ania. Silakan Bu Ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, Pak? Putus Bu Ania. Apakah terdengar suara saya, Pak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Oh iya ya. Oke. Pertemuan yang pertama kemarin adalah tentang filosofi kurikulum merdeka atau merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuturkan belajar mereka untuk berarti merdeka atas diri sendiri, minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Terus untuk menerapkan itu kita ada tantangan yang mungkin muncul ketika kita menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Terus apalagi ya, kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Nah itu udah banyak sekali tadi udah dibahas oleh teman-teman kita yang tadi ada tugas-tugasnya atau LK kemarin. Terus terakhir adalah strategi yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar itu. Mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk keempat ya Bapak dan Ibu yang sudah ini ya mereview hasil pertemuan kita kemarin ya. Ada yang ingat lembar kerjanya saja, ada yang ingat pembahasan awal saja, ada yang macam-macam lah pokoknya ya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu guru semua yang sudah memaparkan intisari dari pertemuan hari kedua kita kemarin. Berikutnya saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu, share screen pembahasan kita sesuai dengan yang ada di dalam LMS ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu kaitannya dengan capaian pembelajaran atau CP ya. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Pak. Sebelum ya? Belum Pak. Belum ada Pak. Sebentar. Oke, sekarang sudah ya? Sudah kelihatan. Sudah Pak. Ya, sudah. Oke, baik. Jadi ini merupakan pembahasan lanjutan kita kaitannya dengan materi ya, materi kita pada hari ini. Pensil. Bu Asi di mute terlebih dahulu Ibu. Minta tolong. Oke, terima kasih banyak ya. Dan yang lain minta tolong di mute terlebih dahulu ya, agar ketika saya menjelaskan nanti bisa ini ya, bisa dipahami maksudnya ya. Oke, Bapak Ibu.
Oke, mudah-mudahan jangan ada yang ini ya, jangan ada yang